Di zaman modern ini, pasangan suami istri itu harus merumuskan tanggung jawab dan pembagiannya agar rumah tangga berjalan harmonis. Dengan pembagian tugas secara adil, setiap pasangan bisa merasa dihargai dan terlibat dalam proses membangun kehidupan bersama. Merumuskan tanggung jawab bukan hanya soal membagi pekerjaan rumah, tapi juga mencakup peran dalam pengasuhan anak, keuangan, dan pengambilan keputusan. Tapi itu tidak akan terjadi saat dulu Nusantara dikuasai oleh sistem kerajaan, sebab ada hierarki permaisuri dan selir. Dalam banyak kerajaan di Nusantara dan di sejumlah kerajaan Asia lainnya, posisi istri raja diatur dalam hierarki yang rumit, dipengaruhi oleh status asal-usul dan terkadang jumlah anak yang dilahirkan. Berikut ini adalah urutan kedudukan istri raja yang umum ditemukan. 1. Permaisuri atau biasa disebut ratu. Sebagai istri utama raja, permaisuri menempati posisi teratas dalam hierarki. Ia biasanya berasal dari kalangan bangsawan tinggi atau keturunan raja, memberikan pengaruh yang signifikan dalam istana. Anak-anak permaisuri seringkali menjadi calon pewaris tahta, menjadikannya figur yang sangat dihormati. Kedua, selir utama atau garwa patni. Selir yang memiliki status tinggi meskipun berada di bawah permaisuri. Selir utama memiliki posisi penting dan anak-anaknya sering dianggap sebagai bagian dari garis keturunan raja, memberikan mereka peluang untuk berperan dalam politik di dalam istana. 3. Selir atau biasa disebut garwa amping. Istri-istri raja selain permaisuri dan selir utama yang biasanya berasal dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa, meskipun status mereka lebih rendah, selir ini tetap memiliki peran dalam kehidupan istana. Meski pengaruh politik mereka tidak sebesar permaisuri atau selir utama. Yang keempat, ada sebutan selir rendahan atau garwa nyai. Selir yang berasal dari kalangan rakyat biasa atau bahkan pelayan istana, menempati posisi paling rendah dalam hierarki. Anak-anak dari selir rendahan umumnya tidak dianggap dalam tahta dan status mereka di istana lebih terbatas. Perlu dicatat bahwa urutan kedudukan ini dapat bervariasi tergantung pada adat, budaya, atau peraturan spesifik dari masing-masing kerajaan. Sementara ada yang perlu dicatat bahwa 3 istri cantik Prabu Brawijaya V yang bukan berdarah Jawa, tapi faktanya mereka melahirkan raja-raja kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dimulai dari nomor 1, Siu Banci. Siu Banci yang dikenal dengan nama Tan Eng Kiang adalah putri dari saudagar dan ulama dari Tionghoa bernama Syekh Bentong. Siu Banci melahirkan putra bernama Raden Patah yang menjadi raja di kerajaan Demak pada saatnya nanti. Yang kedua ada Putri Campa. Putri Campa bernama asli Amarafati yang merupakan putri dari Raja Kautara
Putri Campa melahirkan anak perempuan bernama Retno Pembayun yang menikah dengan Pangeran Andayaningrat, penguasa Pengging yang dikenal dengan nama Ki Ageng Pengging Sepuh. Putri Campa juga memiliki putra bernama Bathara Katong yang merupakan penguasa pertama Ponorogo sekaligus pelopor penyebar agama Islam di Ponorogo. Ketiga ada Bondrit Cemara. Bondrit Cemara atau yang biasa dikenal dengan nama Wandan Kuning melahirkan putra bernama Bondan Kejawan, adalah buyut dari Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam yang pertama. Maka dari itu Bondrit Cemara merupakan leluhur dari keturunan Panembahan Senopati. Dengan demikian, kehidupan Prabu Brawijaya V dan perempuan-perempuannya memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah Majapahit dan Nusantara. Dari 3 istri cantik Prabu Brawijaya V ada kisah menarik yang pernah dicatat tentang istrinya yang bernama Siu Banci yang tertulis sebagai selir Prabu Brawijaya dari Cina yang dianggap mengubah sejarah Jawa. Kisahnya Prabu Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, jatuh cinta pada pandangan pertama saat menatap gadis cantik bernama Siu Banci ini yang putri dari Tan Giwat atau sering dijuluki sebagai Syekh Bentong seperti yang saya sebutkan tadi. Gadis ini Muslim berdarah Cina tersebut datang ke istana Majapahit untuk menemani ayahnya Syekh Bentong atau Tan Giwat datang menghadap Prabu Brawijaya di istana Majapahit untuk meminta izin berdagang di wilayah Keling. Syekh Bentong merupakan saudagar kaya yang juga ulama besar dari Cina. Saat menghadap ke Prabu Brawijaya, Syekh Bentong juga membawa berbagai seserahan, yakni batu giok dari Cina, kain sutra, keramik Tiongkok, dupa, dan mutiara. Tetapi bukan seserahan itu yang membuat Prabu Brawijaya senang. Justru ia tertarik dengan putri Tan Giwat. Langsung terpikat oleh kecantikan si Banci, putrinya yang cantik ini. Diam-diam permaisuri kerajaan Majapahit Dewi Amarawati atau Putri Campa menaruh rasa cemburu saat menyaksikan Prabu Brawijaya mulai terpikat dengan Siu Banci. Di tengah gemuruh rasa cemburu sang permaisuri, Prabu Brawijaya justru mempersilahkan Syekh Bentong bersama putrinya beristirahat di Puri Kanuruhan. Setelah beristirahat semalam di Puri Kanuruhan, Syekh Bentong dipanggil untuk menghadap pada Prabu Brawijaya. Saat itulah penguasa Majapahit itu menyampaikan niatnya untuk meminta putri Syekh Bentong Siu Banci menjadi garwa ampeyan atau istri selirnya. Permintaannya langsung dari Prabu Brawijaya itu ternyata mendapatkan persetujuan dari Syekh Bentong. Bahkan Siu Banci akhirnya juga dibawa serta untuk menghadap Prabu Brawijaya. Kedatangan Siu Banci ke istana Majapahit dibawa menggunakan tandu terbaik dari Puri Kanuruhan. Prabu Brawijaya sangat mencintai Siu Banci. Kondisi ini semakin membuat Dewi Amarawati dibakar cemburu dan amarah. Dalam Babad Tanah Jawi diceritakan, entah benar atau tidak, saat Dewi Amarawati belum juga memiliki keturunan, ternyata Siu Banci justru sudah hamil dan dari buah cintanya dengan Prabu Brawijaya. Kehamilan Siu Banci semakin memperburuk hubungannya dengan Amarawati.
Bahkan secara terang-terangan Amarawati meminta Prabu Brawijaya untuk menceraikan Siu Banci. Cinta yang sudah tumbuh di hati Prabu Brawijaya tak dapat dipadamkan. Prabu Brawijaya tak mampu menolak permintaan permaisuri Amarawati. Siu Banci akhirnya dikirim ke Palembang dalam kondisi hamil 3 bulan. Siu Banci dititipkan kepada Adipati Palembang Aryo Damar. Palembang kala itu masih masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di wilayah tersebut juga sangat banyak penduduk asal China. Dengan menitipkan ke Aryo Damar, Prabu Brawijaya berharap Siu Banci lebih betah hidup di Palembang. Aryo Damar merupakan putra Raja Majapahit Bathara Prabu Wikramawardhana dengan seorang selir yang juga berdarah Cina. Aryo Damar yang terhitung masih paman dari Prabu Brawijaya memiliki nama asli Swan Leong. Prabu Brawijaya akhirnya melepas kepergian wanita yang sangat dicintainya ke Palembang dan mengatakan merelakan kepada Aryo Damar menikahi Siu Banci. Prabu Brawijaya memberi isyarat kepada Aryo Damar agar Siu Banci tidak diapa-apakan, jangan disirami sebelum anak buah cintanya lahir. Bahkan Prabu Brawijaya juga meminta agar bayi yang ada dalam kandungan Siu Banci diberi nama Naraprakosa ketika kelak nanti lahir di dunia. Nama Naraprakosa dipilih Prabu Brawijaya karena memiliki arti laki-laki perkasa. Setelah lahir buah cinta Prabu Brawijaya dengan Siu Banci, justru diberi nama Raden Hasan dan memiliki nama Cina Jin Bun. Saat beranjak dewasa, Raden Hasan melakukan perjalanan ke tanah Jawa untuk menemui ayah kandungnya. Saat Prabu Brawijaya atau Bri Kertabumi bertemu darah dagingnya, rasanya begitu senang. Bahkan penguasa Majapahit tersebut mengangkat Raden Hasan menjadi Adipati Demak. Prabu Brawijaya juga mengangkat adik tiri Raden Hasan yang merupakan buah perkawinan Aryo Damar dengan Siu Banci setelah melahirkan anak dari Prabu Brawijaya itu. Demikianlah secuil kisah para istri cantik Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dan akhirnya menurunkan anak hingga saling berebut kekuasaan sampai Majapahit musnah, tak berberkas, hingga ada yang menganggapnya Majapahit hanya cerita legenda saja. Dan akhirnya dilanjutkan munculnya kerajaan-kerajaan bernuansa Islam mengisi sejarah tanah Jawa berikutnya. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi dalam kisah-kisah berikutnya. Rahayu, berkah Gusti.